Haleluya. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Kalau saya boleh bertanya kepada kita semua, apakah reaksi saudara ketika saudara disakiti, difitnah, atau dilukai? Padahal kita tidak melakukan kesalahan apapun. Secara naluri kita pasti memiliki kecenderungan untuk membalas sakit hati kita. Dan inilah prinsip yang diterapkan dunia ketika mereka disakiti. Pembalasan akan jauh lebih kejam daripada perbuatan. Kita mungkin sulit untuk mengampuni orang yang berbuat jahat. Apalagi akibat perbuatannya itu kita harus menderita untuk waktu yang lama. Memang tidak mudah untuk melupakannya. Tapi kita diberi Roh Kudus. Kita diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk menolong kita melewati semua peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh orang terhadap kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya teringat di dalam Kejadian pasal yang ke-50, itu adalah peristiwa bagaimana Yusuf mengalami perbuatan jahat dari saudara kandungnya sendiri, dari keluarganya sendiri, dibuang dalam sumur, kemudian diangkat, dijual menjadi budak. Kemudian gak cukup sampai di situ, dibeli sama orang Mesir, pejabat Mesir, kemudian jadi pelayan di situ rumah pejabat Mesir tersebut. Kemudian difitnah oleh istrinya karena istrinya menginginkan Yusuf untuk tidur bersama-sama dengan dia. Tapi Yusuf menolak. Kemudian Yusuf harus masuk penjara oleh karena fitnahan itu. Rasanya persoalan atau hal yang menyakitkan itu bertubi-tubi datang menimpa Yusuf. Tapi tahukah saudara, Yusuf tidak melakukan segala hal atau membalas kejahatan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, termasuk dengan istri Potifar, pejabat di Mesir. Yusuf karena takut akan Tuhan dan dia mengandalkan Tuhan, dia membawa semuanya itu kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Oleh karena itu, dia menunggu waktunya Tuhan sampai apa yang dia pernah mimpi dan dia pernah ceritakan kepada ayahnya Yakub dan juga seluruh saudara-saudara itu terjadi. Saya bacakan di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15. Ketika saudara-saudaranya Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Saudara lihat, hal secara manusia, kalau Yusuf mau membalas sangat mudah karena dia sudah menjadi orang kedua setelah Firaun. Tetapi itu dia tidak melakukannya. Dia tidak mau melakukannya. Justru belas kasihan yang timbul dari hatinya itu, dia bagikan, dia sharekan kepada saudara-saudaranya ketika ayahnya Yakub meninggal. Dan mereka datang untuk menjadi budak, menjadi pekerja, untuk melayani Yusuf. Tapi Yusuf sendiri berkata bahwa jangan. Justru lewat lembah, lewat permasalahan-permasalahan, lewat kejahatan yang kalian berikan kepadaku, lewat rencana-rencana mereka yang jahat yang mereka lakukan kepada Yusuf, Allah membalikan menjadi sesuatu yang indah untuk memelihara segenap umat Israel, keturunan Yakub di Mesir. Satu bangsa yang berkembang secara luar biasa, yaitu bangsa Yahudi.
Allah memelihara mereka lewat tangan Yusuf. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seberat apa tekanan penderitaan yang kita hadapi, seberat rancangan apapun masalah yang terjadi yang disebabkan orang lain kepada kita, jangan pernah melihat ini sebagai sebuah penderitaan yang sulit untuk mengalami perbaikan atau sulit untuk mengalami yang namanya pemulihan. Di atas manusia masih ada namanya Tuhan. Oleh karena itu, yuk mari kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita taat saja melakukan kehendak Tuhan. Supaya di dalam hidup kita ini, kita melihat banyak sekali pertolongan-pertolongan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Mengasihi tanpa batas, mengasihi tanpa dendam, itulah yang seharusnya kita lakukan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, bagi orang-orang yang merancangkan kejahatan atas hidup kita. Allah tidak tertidur, tapi Dia melihat segala sesuatu di bawah matahari. Oleh karena itu, jangan engkau membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi belajarlah untuk mentaati firman Tuhan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian engkau akan menjadi anak-anak Allah. Seperti kejadiannya Yusuf, dia membalas kejahatan dari saudara-saudaranya dengan kebaikan, yaitu memelihara segenap umat Tuhan terpelihara oleh karena seorang Yusuf yang tidak mendendam tetapi mengasihi tanpa dendam. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kalau saudara diberkati dengan tayangan ini, bagikanlah kepada saudara-saudara kita yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan tekan tombol lonceng sehingga boleh memberkati kita semua. Haleluya. Amin.